Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya punya sesuatu untuk kalian hari ini. Apa tuh? Benda padat apa yang gampang menguap? Saya Pak, tabung gas. Tabung gas salah. Saya Pak, balon udara. Balon udara masih salah. Oh, saya tahu Pak. Uang. Ya betul, uang adalah benda padat yang gampang menguap. Sebenarnya itu uang apa mantan sih? Kok cuma bisanya mampir doang? Hari ini kita akan membahas uang kita. APBN adalah uang kita, uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana anggaran tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN terdiri dari daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. APBN merupakan salah satu alat dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan dalam 1 tahun akan terlaksana dengan baik. Gampangnya, APBN merupakan uang rakyat yang dibelanjakan oleh pemerintah. Oke, sampai di sini paham? Ya mulai paham sih Pak, tapi itu kan urusan pemerintah saja. Manfaatnya nggak sampai ke kita kan Pak? Nah, nanti kita simpulkan ya, apakah manfaat dari APBN itu sampai ke kita atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, telat. Maaf Pak, kami telat. Nggak apa-apa, tidak ada yang terlambat dalam belajar. Oh ya, kebetulan teman-teman kalian hari ini belajar tentang APBN dan meragukan bahwa apakah APBN itu bisa sampai manfaatnya kepada mereka atau kepada masyarakat. Padahal kita berada di pedesaan. Apakah kalian berkenan untuk membantu membuktikan? Baik Pak, dengan senang hati. Oke, ini di-scan ya. Nanti tolong datangi tempat ini, terus kemudian lakukan riset sederhana, kemudian laporkan ke teman-teman di kelas. Oke? Oke Pak. Siap. Ya, silakan berangkat. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Kalau di tahun 2023 itu kan APBN-nya pemulihan pasca COVID. Nah kalau di 2024 itu fokusnya APBN-nya ke mana Pak? Fokus APBN 2024 adalah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, gejolak ekonomi dan geopolitik yang fluktuatif, pembangunan ibu kota negara, kemudian ada pemilu serentak yang akan diadakan pada 2024 nanti. Postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut. Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 sebesar 5,2%. Inflasi terkendali sebesar 2,8%. Nilai tukar sebanyak 15.000 US dollar. Defisit anggaran tahun 2024 telah disepakati oleh DPR sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal 522,8 triliun. Ini sepertinya Yuda sama Zainal sudah sampai di lokasi. Kita simak bareng-bareng aja di layar ya. Iya Pak. Hai teman-teman di kelas. Selamat siang Pak Tipan. Sekarang saya berada di lokasi Jembatan Juwana. Jembatan Juwana ini sudah berusia kurang lebih 40 tahun. Akhirnya jembatan ini dibangun kembali. Faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalur Pantura menjadi dasar pertimbangan. Proyek ini didanai oleh pemerintahan pusat atau APBN dengan skema investasi dari salah satu bank milik pemerintah. Halo teman-teman, dan selamat siang Pak Rifan. Sekarang saya sedang berada di Sungai Silugonggo Juwana yang sedang dinormalisasi. Proyek normalisasi ini menggunakan dana dari APBN atau pusat, tidak menggunakan dana dari keuangan daerah. Karena jika menggunakan keuangan dari daerah, tidak memungkinkan untuk mengcover seluruh biaya yang besar. Proyek ini direalisasikan untuk mencegah kita atau mengurangi dampak banjir yang telah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa APBN itu hadir dan bermanfaat di tengah-tengah kita. Sumber APBN yang berasal dari yang pertama, penerimaan pajak.
Yang kedua adalah penerimaan bukan pajak. Yang ketiga pendapatan hibah. Hah? Pajak? Yakin nanti nggak digelapkan? Jadi begini, dari ribuan karyawan di Kementerian Keuangan yang jarang diekspos prestasinya, tidak fair dong kalau kita mencelah sebuah lembaga karena kesalahan satu oknum saja. Toh mereka yang melakukan kesalahan akan diproses sesuai dengan konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia. Bu Menteri Keuangan pernah bilang, jadi kalau mau bicara tentang APBN, uang pajak Anda di sana. Uang pajak saya ditilep, Bu. Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal. Bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal, mereka yang harusnya bayarnya katakanlah 100, dia kemudian kong kali kong membayar hanya 10. Dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu. Itulah yang uang pajak yang hilang. Tapi kalau Mas Andi bayar pajak, saya bayar pajak, itu langsung kepada kas negara yang ada di Bank Indonesia langsung sebagai pemegang kas negara. Tapi kan sekarang semua kena pajak, Pak. tidak semua, hanya kategori pendapatan kena pajak lah yang akan dikenai pajak. Menarik ya Pak, kalau kita selaku siswa apakah mendapatkan manfaat dari APBN juga? Kita yang berada di dunia pendidikan juga mendapat manfaat dari APBN. Betul kan Pak? Iya, jadi dana BOS itu kan dari APBN yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan kamu, baik itu sarana prasarana maupun fasilitas yang lain.